Halo para pecinta kriminal case, selamat datang lagi di Rini Story. Ini video ke-8 yang aku upload di YouTube. Sebelum nonton videonya, coba dicek dulu udah subscribe belum. Kalau belum, ayolah buru di subscribe. Oke, di video kali ini aku mau menceritakan tentang salah satu kasus pembunuhan yang dulu pernah terjadi di Indonesia. Agak beda sih, yang bikin beda. Biasanya kebanyakan si pelaku itu kan seorang dewasa laki-laki. Tapi di kasus ini pelakunya masih anak di bawah umur dan perempuan. Selain itu, meskipun gadis ini jadi pelaku pembunuhan, ternyata dia juga jadi korban pelecehan oleh beberapa orang terdekatnya. Aku bilang beberapa loh ya, berarti lebih dari satu. Jadi si anak ini tuh pelaku iya, korban juga iya. Ya udah, nggak usah banyak cincong, nggak usah banyak ngalor ngidul, langsung aja ceritanya. NF adalah seorang remaja berusia 15 tahun yang masih duduk di kelas 2 SMP. Ini kan kasusnya pelakunya masih di bawah umur kan, dan menurutku kasus ini tuh bakal menimbulkan trauma bagi keluarga pelaku dan keluarga korban juga. Jadi di media manapun aku lihat-lihat, identitas korban dan pelaku ini nggak dipublish sama sekali. Jadi kita panggil aja NF ini Nur aja kali ya. Nur tinggal bersama orang tuanya di daerah Sawah Besar, Jakarta Pusat. Nur dikenal sebagai anak yang ceria, suka ngajak anak-anak di sekitar rumahnya main sama-sama, belajar sama-sama. Pokoknya Nur ini dikenal sebagai anak yang aktif lah. Namun sikap Nur yang ceria berubah 180 derajat setelah ia duduk di bangku SMP. Nur jadi pendiam, pemurung, dan dia lebih sering mengurung diri di kamar. Entah apa yang membuat sikap Nur berubah drastis, hingga suatu hari Nur datang sendirian ke kantor polisi untuk menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya. Tanggal 6 Maret 2020, kantor Polsek Taman Sari dikejutkan dengan kedatangan seorang gadis remaja berusia sekitar 15 tahun. Siapa remaja itu? Ya, dia adalah Nur. Nur datang sendirian, benar-benar sendiri, nggak ada yang mendampingi. Bayangin sama kalian, aku aja nih ya yang udah umur segini, kalau mau kemana-mana kadang masih suka minta antar. Ini Nur yang masih umur belasan tahun, masih kecil nih ya menurutku. Dia datang ke kantor polisi sendirian. Ke kantor polisi loh ya, bukan ke warung. Nur datang ke sana dengan tujuan untuk mengakui perbuatannya. Perbuatan apa? Anak 15 tahun perempuan datang ke kantor polisi buat ngaku apa? Ternyata Nur datang ke sana untuk mengakui perbuatannya yang telah membunuh seorang balita. Nur mengatakan dia telah membunuh APA 5 tahun. APA ini adalah anak tangganya yang sekaligus teman adiknya. Kita panggil aja di sini Anggun. Mendengar pernyataan Nur, polisi nggak langsung percaya dong. Masa iya ada anak kecil perempuan datang sendirian ke kantor polisi dengan tenangnya bilang kalau dia habis bunuh orang? Siapa yang mau percaya coba? Berasa lagi di prank gitu nggak sih? Tapi setelah para polisi ini mendatangi rumah Nur, mereka baru percaya bahwa apa yang dikatakan Nur tadi adalah benar. Tepatnya di lemari yang ada di kamarnya Nur, mayat bocah perempuan itu disimpan. Jadi kronologinya pada tanggal 5 Maret 2020 sore, Anggun lagi main kan. Karena jarak antara rumahnya Nur sama Anggun ini deket, mereka kan tetanggaan. Nah, si Nur lihat itu bocah lagi main sendirian. Dipanggil lah sama Nur. Karena Anggun ini juga sering main ke rumahnya Nur, karena kan si Anggun ini temannya si adiknya Nur kan. Tanpa ragu-ragu, Anggun pun mendekati Nur. Disitulah Nur langsung beraksi. Awalnya Nur ini pura-pura minta tolong ke si Anggun buat ambilin mainannya yang ada di bak mandi. Pas udah di kamar mandi, Anggun langsung lepasin semua pakaiannya, takut basah gitu ceritanya. Udah nyemplung nih di bak si bocah itu. Disitulah Nur menenggelamkan Anggun. Kepalanya Anggun nih ditekan di dalam bak itu selama kurang lebih 5 menit. Habis itu diangkat lagi kepalanya, ditenggelamin lagi gitu berkali-kali sampai Anggun mati lemas.
Setelah itu jasad Anggun dimasukkan ke dalam ember dan ditutup spray, takut ada yang lihat gitu. Awalnya Nur berpikir akan membuang jasad Anggun, tapi berhubung waktu itu udah sore, dia juga takut ketahuan, takut ada warga yang lihat. Ya udah, untuk sementara sama si Nur, jasadnya Anggun disimpan dulu di lemari kamarnya dia. Gak ada rasa takut atau apa gitu habis bunuh orang. Nur dengan santainya tidur di kamarnya dia. Iya, di kamar yang ada mayatnya. Keesokan harinya Nur berangkat sekolah seperti biasanya dengan berjalan kaki sendirian sambil bawa baju ganti yang dia simpen di tasnya. Dah berangkatlah dia ke sekolah. Di tengah jalan Nur kayak berpikir, apa aku ngaku aja ya? Nur mengganti seragamnya dengan baju biasa yang tadi dia bawa. Setelah itu, dia berjalan menuju ke kantor polisi sendirian. Ya tadi itu, seperti yang aku bilang di awal tadi itu, Nur datang ke Polsek Taman Sari sendirian untuk mengakui perbuatannya. Dalam pengakuannya, Nur mengatakan ia tidak menyesal telah melakukan pembunuhan itu. Ia justru puas karena hasrat yang selama ini ia tahan-tahan, ia pendam, akhirnya bisa terpuaskan. Hasrat apa? Hasrat membunuh. Polisi heran dong, kok bisa anak belasan tahun kayak gini dengan tenangnya menjelaskan perbuatan tidak biasa itu ke mereka dengan rinci. Bahkan mengaku puas, motivasinya apa gitu loh. Dan setelah kasus ini digali lebih dalam lagi, polisi menemukan beberapa fakta yang mungkin ini adalah penyebab kenapa bisa Nur melakukan hal itu. Waktu kamar Nur digeledah, polisi menemukan beberapa catatan dan gambar-gambar yang dibuat oleh Nur. Gambarnya tuh bukan kayak gambar gunung, gambar rumah ada pohonnya gitu, bukan. Gambar yang dibuat Nur tuh bisa dibilang cukup mengerikan ya buat digambar oleh seorang anak perempuan. Kayak gini nih contohnya, ada gambar anak perempuan yang diikat lehernya, diikat badannya, dan catatan-catatan kecil lainnya. Fakta kedua yaitu ternyata Nur suka nonton film horor, khususnya film Chucky. Tahu film Chucky kan? Ya itu, Nur suka nonton film itu. Nur juga bilang sendiri kalau dia melakukan pembunuhan itu kemarin ternyata terinspirasi dari film Chucky. Awalnya orang-orang mengira si Nur ini membunuh karena memang terinspirasi dari film yang ia tonton sesuai dengan pengakuannya. Tapi setelah fakta terbaru yang satu ini terkuak, psikolog mengatakan bahwa perilakunya Nur ini adalah pengaruh dari hal yang menimpanya. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, udah pasti Nur juga menjalani tes kesehatan dong. Dan dari tes kesehatan itu diketahuilah bahwa ternyata Nur saat itu sedang hamil 14 minggu. Pas udah ketahuan hamil ini, barulah Nur mengakui bahwa dirinya menjadi korban pelecehan oleh 3 orang terdekatnya. Siapa aja? 1 pacarnya Nur, 2 pamannya Nur. Nur memiliki pacar yang usianya 5-6 tahun lebih tua dari dia. Waktu itu kan umurnya Nur 15 tahun. Jadi pacarnya Nur tuh 20 tahunan gitulah. Dan pacarnya Nur tuh suka ngajak Nur begituan. Begituannya juga nggak biasa. Jadi si cowok ini tuh suka berhubungan sambil melakukan kekerasan yang disebut masokis. Masokis ini termasuk penyimpangan seksual yang berbahaya. Gimana gak bahaya sih pengidap ini tuh kalau berhubungan suka atau seneng kalau ngelihat partnernya tuh kesakitan. Jadi kayak ada kepuasan tersendiri buat dia pas melakukan hubungan sambil menyakiti. Menyakitinya juga gak kayak cuma yang nyubit pipi aduh gitu, enggak. Kayak yang nyekik, nampar, nonjok, mukul gitu-gitu. Tadi kan polisi kayak menemukan gambar perempuan yang lagi diikat gitu-gitu kan. Nah itu tuh menurut mereka adalah kondisi yang menggambarkan Nur saat digituin sama pacarnya. Jadi sama si Nur tuh diungkapin lewat gambar gitu loh. Selain pacarnya, Nur juga dilecehkan oleh 2 orang pamannya. Dan pas si Nur lagi digituin, direkam sama si paman. Dan rekaman itu digunakan sebagai alat untuk mengancam Nur kalau Nur gak mau melayani mereka. Jadi bakal disebar gitu kalau si Nur gak mau. Mungkin ini juga jadi alasan kenapa sikapnya Nur berubah, yang awalnya ceria jadi pemurung. Nur juga mengalami tekanan dari ancaman itu yang membuatnya nekat membunuh. Jadi sebenarnya Nur ini tertekan, terus pelampiasannya ke membunuh gitu loh. Nur mungkin gak tahu kalau itu semua pengaruh ke psikologis dia. Yang dia tahu cuma aku pengen ngebunuh gitu aja.
Karena kan dia masih kecil kan hitungannya, tapi para ahli ya tahu kalau apa yang telah Nur lakukan tuh ternyata pengaruh dari apa yang telah dia alami. Setelah mendapat pengakuan dari Nur tentang pelecehan itu, polisi langsung menangkap ketiga orang tadi dan menetapkan mereka sebagai tersangka pelecehan anak di bawah umur. Sedangkan Nur dia divonis 2 tahun penjara, tapi dia ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Waktu itu kejadiannya tahun 2020, jadi kemungkinan sekarang Nur udah bebas. Aku nggak berusaha nyari tahu berita tentang keadaannya Nur sekarang gimana. Biarin aja Nur dan keluarganya mereka menjalani kehidupan mereka dengan tenang. Karena aku yakin kejadian ini tuh pasti bikin trauma banget. Kenapa? Sekarang gini aja deh, di Indonesia jadi korban pelecehan aja udah beban banget, beban mental banget, dicemooh sana sini, korban loh. Apalagi ini si Nur udah korban pelecehan, pelaku pembunuhan, apa nggak rusak banget mental dia. Jadi ya udahlah, nggak usah berusaha nyari tahu keadaannya sekarang gimana, biarin aja Nur menjalani kehidupannya dengan tenang. Oke, jadi gitu aja cerita dari aku. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bye-bye.